Halo, sahabat Unrika. Apa kabar nih hari ini? Welcome back to podcast Unrika. Hari ini kita masih bahas tentang Faculty Goes to Public. Nah, kita bakal banyak tanya nih sama Dekan Visipol. Jadi hari ini kita akan banyak-banyak nanya sama Bapak Rahmayandi Mulda, SIP, MIP. Ya udah deh, biar nggak usah panjang-panjang, kita langsung aja ya, kita tanya sama Bapaknya. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Kemana aja nih Bapak? Wah, kemana-mana Bu. Kemana-mana. Kayaknya saya baru lihat Bapak lagi deh. Iya. Bapak sibuk apa ini sekarang? Untuk saat ini ya banyak aktif di kampus sih. Kemudian ya biasa urusan-urusan mahasiswa, dosen. Walah. Saya dengar katanya Bapak ini ya, rajin berkebun. Oh, itu salah satu hobi kalau saya. Oh iya? Iya. Bapak udah berkebun? Kok saya nanya udah berkebun? Bapak sudah menanam apa saja? Wah, kalau tanaman sih macam-macam, mulai dari bunga, ubi kayu, pisang, dan lain-lain. Pisang. Berarti maksud saya tuh itu udah jadi kayak satu lahan itu dia udah tumbuh banyak pohon gitu atau gimana? Enggak satu lahan sih, di pinggir-pinggir rumah. Kemudian ada juga sih kebun di Barelang sana juga. Wah. Tanam pisang. Oh iya Pak, berarti banyak banget ya yang Bapak. Itu Bapak nanam sendiri gitu, maksudnya startnya mulai Bapak ngolah tanahnya gitu tuh dari bibit atau gimana? Iya, nanam sendiri. Kemudian bibitnya ya cari apa yang bisa ditanam lah. Ditanam. Berarti tar dulu, ubi kayu tuh apa ya? Singkong ya Pak ya? Singkong ya? Itu berarti gampang ya Pak ya singkong? Atau gimana? Gampang-gampang susah sih, tergantung kita gimana mengolah tanahnya. Oh gitu, gampang. Harus dicangkul dulu, diurai dulu tanahnya, dipupuk gitu. Berarti udah hobi dari dulu ya Pak ya? Wah. Dari masa kecil, dari kampung. Masa? Bapak dari mana gitu? Kalau asal sih dari Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Majene. Wah, jauh banget. Lahirnya di sana. Kemudian merantaunya kemana-mana, besarnya di mana-mana. Oh, masih lahir dari Majene sana, terus Bapak pindah-pindah gitu? Atau gimana? Iya, masa SD, SMP masih di kampung. Setelah selesai SMP udah ke kota di Kabupaten Majene-nya. Kemudian habis dari SMA pindah lagi ke Makassar, habis dari Makassar kuliah S1 dulu di sana, kemudian pindah lagi ke Jawa Timur pada saat itu, kemudian ke Jogja, baru ke Batam. Panjang ya Pak? Lumayan Bu. Udah dari timur sampai barat Bapak itu kayaknya semua udah datengin ya Pak ya? Berarti SMA Bapak ke Makassar. Kemudian kota Kabupaten Majene-nya kotanya, karena saya kan tinggal lahirnya di desa, di kampung. Oke, baik. Lumayan jauh juga, sekitar 2 jam dari rumah. Berarti Bapak orang sana ya? Orang apa sih kalau di sana? Bugis ya? Bukan. Masih satu etnis tapi udah beda suku. Oh, ada suku juga. Iya. Ini saya ketahuan banget IPS saya Mandar. Masuk suku Mandar. Suku Mandar, oke, saya baru tahu ini loh Pak. Wah, terima kasih Pak. Jadi saya tahu banyak ini kalau di sana tuh tidak cuma Bugis doang berarti ya. Suku Mandar, oke, baik. Tapi masih satu etnis lah, Bugis, Makassar, Luwu, Mandar. Masih satu istilahnya satu keluarga lah. Iya benar-benar. Oke, baik. Bapak ini ya luar biasa. Udah kesana kesini. Berarti tadi Bapak bilang S1 di mana tadi Pak? Maaf. Di Universitas Hasanuddin. Itu di mana kalau nggak salah di tadi? Makassar. Makassar. Berarti Bapak di sana. Apa maksudnya tuh dari Majene Bapak langsung memutuskan untuk ke sana, pindah gitu? Waktu itu kan pas selesai SMA kebetulan alhamdulillah pada saat itu bebas tes masuk perguruan tinggi Unhas. Terus? Karena ya itulah faktor prestasi, bebas tes masuk di situ. Karena pintar? Ya boleh lah. Dibilang pintar enggak juga, tapi waktu itu masih sekolah SMA, masuk teruslah 5 besar. Wah, hebat, 5 besar. Jadi direkomendasikan pihak sekolah untuk daftar di Unhas. Jurusan apa Bapak ambil? Ilmu pemerintahan waktu itu. Wah, coba Pak ceritakan Pak tentang ilmu pemerintahan ini Pak. Pemerintahan ini ya dibilang gampang nggak juga, susah. Ya susah. Gampang-gampang susah lah, karena ruang lingkupnya cukup luas.
ya sama dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, karena itu melingkupi berbagai macam disiplin ilmu, termasuk ekonomi, administrasi, sosiologi, hukum, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu lain yang terangkum di ilmu pemerintahan itu sendiri. Jadi multidisipliner. Itu Bapak memilih untuk ngambil apa prodi ilmu pemerintahan itu kenapa Pak? Ininya sih niatnya dulu pengen jadi pejabat publik. Wah, amin. Karena melihat situasi dan kondisi di kampung gimana ya, kalau kita istilahnya orang cuma bertani aja rasanya gimana gitu. Ada sesuatu yang kurang. Itu mencobalah sebagai anak petani, mencoba keberuntungan melakukan sebuah proses belajar untuk bisa mencapai itu ya. Tapi sepertinya agak meleset cita-citanya, justru malah jadi dosen. Kan nggak apa-apa gitu. ya, tapi Iya. maksudnya ya tetap sama-sama dilihat orang juga sih Ya, jadinya iya. ya. Kemudian Bapak setelah lulus S1 Bapak lanjut S2 di mana? Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Merantau tuh berarti ya? Iya. Jauh loh itu. Karena ya itulah dulu di Makassar ya udah agak jenuh juga sih di sana istilahnya kan. Kuliahnya itu bukan kuliah sih. Kehidupan di sana waktu masih jadi mahasiswa hampir 24 jam dilalui tiap hari. Kadang ya karena kadang jarang tidur. Ngapain aja Pak? Karena aktif di organisasi dulu di Oh sana. gitu. Berarti Bapak ikut apa? Banyak himpunan atau apa Ya gimana tuh? banyak organisasi kemahasiswaan baik eksternal maupun internal. Wah. Terus jadi itu mempengaruhi nilai kuliah nggak apa sih itu kalau kayak gitu? Nggak terlalu sih. Ya lulus juga ya sampai 3, lebih juga sih. Oh hebat. Ya meskipun pada saat itu ya sempat jadi ketua cabang lah kalau di sana salah satu organisasi di HMI Wah hebat loh Pak. waktu itu. Berarti- Jadi agak cukup sibuk lah tiap hari ke sana kemari dan lintas kampus. Wah. Makanya di sana udah jenuh kali rasanya di Makassar karena itu tiap hari ke sana kemari dari kampus satu ke kampus yang lain, bahkan ya itulah di Unhas sendiri itu agak jarang juga sebenarnya. Palingan kalau pulang tidur biasanya ngumpul-ngumpul teman-teman di kampus karena ya itu kadang aktivitas di kampus itu hampir 24 jam kalau dulu itu sebelum ada pemberlakuan dari kampus bahwa ditertibkanlah mahasiswa-mahasiswa melewati masa jam ini kampus. Berarti kan nggak boleh nginep di kampus Iya. gitu ya. Kayak sekarang kalau dulu nggak ada. Iya sih, tapi dulu juga saya sempat waktu zaman saya kuliah zaman dulu juga sama sih Pak, banyak maksudnya suka himpunan tuh mereka tidur di himpunan Iya, gitu. Tapi kayaknya zaman sekarang jarang ya Pak ya. Udah jarang sekarang mahasiswa saya lihat. Tapi sebenarnya itu ada sesuatu hal yang luar biasa kita dapatkan di situ. Apa Interaksi dengan teman-teman kampus dari berbagai lintas jurusan. Banyak pengalaman yang kita dapat. Iya sih benar. Terus S2 Bapak juga tetap berorganisasi atau gimana? Di S2 lebih banyak bantu kampus. Istilahnya jadi relawan di situ. Relawan apa? Bantu-bantu apa yang bisa, misalnya ngerjain dokumen. Oh gitu. Bikin kegiatan-kegiatan waktu S2 dulu. Ya, alhamdulillah ya di kampus pun ya dapat juga waktu S2 dapat beasiswa. Wah. Hebat. Ya itu prinsipnya. Pokoknya dimanapun kita berada ya kita tak boleh diam, harus ini. Wah, luar biasa Lebih, Bapak ini. aktif lah. Aktif ya, benar. Terus Bapak kemudian bisa akhirnya berlanjut pindah ke Kota Batam itu gimana ceritanya? Pindah ke Kota Batam ya salah satu teman kuliah juga sih ini menginformasikan bahwa ada lowongan dosen di Batam, cobalah ini daftar. Itu daftar, alhamdulillah keterima pada saat itu. Maksudnya itu Unrika Pak? Iya. Oh berarti langsung masuk sini berarti Iya. ya? Kalau boleh tahu Bapak dulu tahun berapa Pak masuk sini?
2014 kalau nggak salah. Iya, 14. Oke, 2014. berarti lulus S2 langsung jadi dosen. Iya. Sebenarnya mau dibilang langsung juga enggak juga, karena masih sempat ke sana kemari jadi peneliti di beberapa lembaga survei gitu. Peneliti, Pak. Heeh. Hebat. Ya enggak hebat lah Bu. Karena apa ya? Jadi peneliti itu sebenarnya gimana ya? Kita kadang dibuang ke hutan, masuk ke iya? pelosok-pelosok, iya itu. Menurut saya itu hebat karena belum tentu saya mau melakukan gitu sih, Pak. Gitu. Tergantung dari dari Niat. passion kita Iya, ini. benar gitu. Makanya saya bilang, wah hebat nih Bapak gitu, mau ke sana. Kalau saya mungkin kayak yang mau nggak ya gitu, ada kayak gitu. Wah, tantangannya berat kalau jadi Iya, peneliti. tantangan. Iya, benar jadi benar benar. surveyor. Berarti Bapak sebelum jadi dosen itu ya jadi peneliti, jadi Iya, heeh. kalau kerja di kantoran atau apa itu? Kantoran Belum ya, tapi untuk kerja-kerja misalnya di konveksi pernah juga pada saat itu sebelum berangkat ke Jawa. Pada saat itu udah kerja sih di konveksi karena ada salah satu senior dulu di organisasi di kampus yang menawarkan itu mengelola konveksinya tuh. Oke. Tapi ya karena rasa keingintahuan pengen lagi lebih menambah wawasan, ya udah berangkat ke Jawa pada saat itu. Baiklah kalau gitu. Terus Bapak berarti setelah jadi dosen di Unrika gitu kan, Bapak diangkat jadi dekan sejak kapan, Pak? Dekannya 2019. Masuknya 2014. Masa jadi 2019. So tapi sebelumnya itu pernah juga di LPMI, Lembaga Penjamin Mutu, kemudian ditarik lagi ke fakultas jadi wakil dekan, kemudian jadi dekan. Oh gitu. Berarti kalau dari 2019 ke sekarang berarti kurang lebih 2 tahun ya? 2 tahunan. Gimana Pak rasanya jadi dekan, Pak? Penuh dengan tantangan. Tapi sebenarnya asik juga sebenarnya. Kan katanya tadi Bapak suka tantangan tadi. Iya. Banyak sih hal-hal yang sifatnya masih baru yang kita ini. Yang ibaratnya kalau mahasiswa sih sudah istilahnya udah pengalaman lah hadapi mahasiswa dari dulu, karena kan sering berinteraksi dari organisasi dengan para mahasiswa. Kemudian di dekan ini tambah lagi ya, gimana ngurus dosen, kemudian administrasi lain. Selain dari itu ya tuntutan kita juga sebagai dosen di kampus banyak juga sebenarnya. Kemudian kita juga diperhadapkan mengurusi urusan dosen sebenarnya. Iya. Jadi dekan itu ngurusi diri sendiri, ngurusi mahasiswa, ngurusi dosen. Tapi sekarang kan Bapak udah ada yang ngurus kan sekarang. Oh. Itulah Bu. Anak Bapak udah berapa, Pak? 1. Cewek cowok? Cewek. Alhamdulillah. Mau berapa bulan tuh umurnya? Baru sekitar 5 bulanan. Wih. Baru. Si Dede. Masih berasa pengantin barunya. Bapak. Oke Pak, kalau gitu kita akan saya mau nanya-nanya nih lebih banyak lagi tentang Visipol. Ini nyebutnya Visip atau Visipol ya Pak ya? Kalau umum itu di Indonesia FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi kalau kita di sini juga baru ini sih Visipol. Visipol. Jadi ada sesuatu yang ini jadi tanda tanya lah. Tapi sebenarnya sama aja. Sama berarti ya. Tapi yang umum dipakai kalau di Indonesia, di kampus-kampus di Indonesia itu FISIP. Oh, oke. Berarti. Kalau di Batam sendiri Pak, maksudnya Visipol ini selain Unrika ada banyak gitu atau gimana? Ada sih beberapa kampus yang kalau FISIP-nya sih enggak, fakultasnya enggak tahu kalau ininya, tapi jurusannya ada kayak UT, ada ilmu pemerintahnya juga. Kemudian kampus tetangga kita ini ada juga administrasi. Kalau di kita prodinya apa Pak? Kalau prodi kita ini ilmu pemerintahan. Dosennya ada berapa? Banyak? Untuk sampai saat ini ada 12 dosen tetap, ada juga dosen istilahnya dosen terbang lah untuk ini, untuk mata kuliah tertentu.
Berarti kalau misalnya ada 12, berarti kemungkinan nanti ke depannya akan bertambah terus ya Pak ya? Bertambah, insyaallah. Insya Allah. Terus gimana lagi nih Pak, Bapak rencana Bapak untuk ke depannya untuk Visipol ini Pak? Untuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atau Visipol ke depannya ini berharapnya sih menjadi fakultas yang unggul, kreatif dan mandiri dalam hal ilmu pengetahuan di bidang sosial dan ilmu politik. Amin. Tuh, menjadi inilah menjadi warna. Warna warna apa tuh? Mewarnai dalam hal bidang keilmuan politik itu sendiri, baik di instansi pemerintah, di organisasi-organisasi sosial itu. Oke, terus harapan Bapak apa nih untuk Visipol ke depannya? Visipol sih untuk kedepannya ini apa ya, lebih inovatif lagi dalam berbagai macam hal, baik itu misalnya dalam pengembangan metodologi pembelajaran, kemudian mahasiswanya lebih banyak yang aktif mengembangkan diri baik di intrakampus maupun ekstra kampus. Itu organisasinya lebih di ini sih, di apa, lebih diaktifkan lagi, ditingkatkan, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini kalau setelah selesai kuliah itu nggak gampang lagi melihat realitas kehidupan sosial baik itu di dunia kerja dan lain sebagainya. Jadi udah ada pengalaman lah, jiwa-jiwa sosialnya, jiwa politiknya, itu kompetensinya lah lebih dikembangkan di situ. Karena Visipol ini banyak kali ininya bisa dimasuki sebenarnya. Apa tuh maksudnya? Gimana? Dunia kerjanya bisa jadi di pegawai swasta, BUMN, kemudian instansi pemerintah, apalagi kalau di program studi ilmu pemerintahan kan itu. Karena dalam masa perkuliahan itu sudah dibekali berbagai macam disiplin keilmuan. Jadi ketika mereka berada di luar udah paham itu, memahami baik itu masalah-masalah hukum, masalah sosial, ekonomi dan lain sebagainya itu. Oke deh. Berarti kalau untuk mahasiswa yang sudah lulus ya, untuk alumninya ini rata-rata bekerja di pemerintahan Pak atau gimana nih? Umumnya bekerja di pemerintahan. Makanya kadang-kadang kalau ada urusan-urusan di kantor-kantor, aduh, Gampang. jadi ribut. Oh, ribut. Bukan ribut apanya, jadi rame gitu. Karena reuni ya? banyak alumni di situ. Ketika datang ke kantor, misalnya kantor camat, kantor kelurahan, itu. Ya yang jelas kalau urusan ini ya udah jelas pastilah ininya. Jadi kayak ada bapak dosen saya gitu ya kan, gitu. jadi Dan jadi kemana-mana pun kayak nambah apa dan lain sebagainya kan, ada juga alumni kita dari sana, Lingga, Karimun, ya gitu juga. berarti kayak reuni lagi dong ya berarti kayak Iya. gitu ya. Wah, nanya kabar jadi panjang betul kayak Iya. gitu. Bapak, saya juga mau tahu nih apa aja nih prestasi-prestasi baik dari dosennya dan juga mahasiswanya yang di Visipol ini? Kalau prestasi sih udah cukup banyak ya. Baik itu dari segi kepangkatan dosen, alhamdulillah udah hampir lektor semua. Wah, alhamdulillah. Udah lektor 300, kemudian udah serdos. Itu kalau dosen-dosennya, kemudian mahasiswanya tadi udah lumayan sih, berbagai macam prestasi juga, baik itu di prestasi-prestasi dalam dunia kerjanya, sudah menduduki posisi-posisi di jabatan gitu. Kalau misalnya selama lagi berkuliah ini ada yang pernah menonjol gitu mahasiswa, misalnya dia pernah ikut suatu perlombaan atau apa gitu? Kalau lomba untuk tingkat-tingkat ini agak kurang ya. Kalau olahraga misalnya agak kurang. Atau minat dan bakat. Kebanyakan sih ya prestasi-prestasi dalam hal misalnya kerja. Oke, baik Pak. Terus kalau untuk dosennya sendiri, maksudnya pernahkah mereka pernah ikut sesuatu apa misalnya gitu? Sesuatu apa nih? Kayak misalnya dosennya pernah ikut bukan kompetisi ya, apa misalnya kayak dosen terbaik atau apa gitu, apa pernah atau gimana? Setahu saya belum kalau ikut-ikut kompetisi, tapi alhamdulillah udah saat ini kayak udah lanjut S3
Itu udah ada sampai Malaysia. Oh, Ada juga alumni ada tuh. dari Australia ada juga gitu. Ada pada Australia siapa tuh? Pak Ronald Hasibuan. Oh, Kebetulan dia ada. alumni dari Australia, Wollongong University. Yang Malaysia itu kayak kita kenal tuh, Pak. Iya. Ya kalau nggak salah ibu produser ya. Iya, Ibu produser. Produser Unrika TV. Kebetulan ya alhamdulillah lah udah bisa mencapai prestasi yang luar biasa Prestasi itu, Pak. Di negeri tetangga kita karena di sana ya cukup tantangannya cukup berat juga. Iya, berat itu, berat banget benar itu. Berarti udah ada berapa ya Pak jumlah yang S3 di Visipol, Pak? Saat ini ada baru yang selesai 1, yang 2, 3 masih nyusul. Kalau Bapak kapan? Saya kemungkinan selesaikan dulu jabatan karena itu tadi terbagi-bagi pikiran, ngurus mahasiswa, ngurus dosen, ngurus diri sendiri, belum lagi ngurus keluarga. Pokoknya selesaikan dulu agak 1, baru ini gerak lagi ke ini. Rencana Bapak mau kemana gitu? Lanjutnya? Pilihan dalam negeri, karena setahu saya kalau pemahaman saya sendiri untuk ilmu sosial itu cocoknya di dalam negeri. Karena banyak hal-hal yang harus kita uraikan, selesaikan di dalam negeri sebenarnya. Oke, kalau begitu Pak. Semoga dilancarin ya proses studi Bapak nanti selanjutnya ya, amin. Amin ya, semoga dapat beasiswa lagi ya Pak ya. Insya Allah, amin. Kan kayak S1, S2, S3 siapa tahu ya Pak ya. Amin kalau gitu. Baik Pak, saya juga pengen Bapak dong kasih pesan-pesan untuk ke generasi muda kita, untuk para sahabat Unrika Pak. Untuk para pemuda, generasi muda, sahabat Unrika, dalam bekerja hendaknya lah kita mengedepankan yang namanya kejujuran. Kepercayaan itu yang paling penting. Kemudian dalam menimba ilmu hendaknya kita bersungguh-sungguh itu. Itu yang paling ini yang saya pegang prinsip selama ini. Nggak boleh setengah-setengah itu. Harus full. Harus full, digas terus. Karena itu tadi itu kesempatan tak ada 2 kali. Kesempatan hanya datang sekali, maka itu kita harus memanfaatkan betul-betul kesempatan itu. Oke, kalau begitu Bapak sekalian dong promosiin Visipol Pak. Untuk promosinya, kalau adik-adik mahasiswa yang mau adik-adik yang lulus SMA ataupun yang sudah bekerja, kalau mau Visipol, saya rasa itu pilihan tepat untuk menimba ilmu. Karena kenapa ya? Di situ kita belajar banyak hal. Jadi keilmuan kita itu tidak monoton. Itu banyak ruang-ruang ilmu pengetahuan yang bisa kita jelajahi, pelajari. Sehingga wawasan kita itu menjadi luas. Itu. Makanya kalau mau masuk Visipol adalah hal yang paling tepat untuk masuk di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, utamanya program studi ilmu pemerintahan. Ruang kerjanya pun di mana-mana juga. Itu tidak mesti harus jadi PNS, bisa jadi pengusaha, karena di situ ya banyak ilmu yang kita pelajari. Gitu. Termasuk saya mengajar tentang tata kelola keuangan. Tuh. Lah, pernah Pak? Ya, saat ini mengampu mata kuliah itu. Sama kepemimpinan pemerintahan. Gitu. Oh iya. Jadi itulah, kalau di Visipol itu sendiri beragam ilmu kita pelajari. Oke deh, berarti itu bukan pilihan yang ini ya, berarti termasuk pilihan yang tepat ya memilih Visipol ya Pak ya? Pilihan yang tepat, sangat tepat kalau bagi saya. Dan itu berharapnya juga ya adik-adik calon-calon mahasiswa ya bisa seperti itu. Karena ya kita ini tuntutan kita ya semakin ke depan ini ya dibutuhkan orang-orang yang memiliki wawasan kompetensi yang luas. Betul sekali.
Oke deh, baik Pak kalau Oke, begitu. Bu. Terima kasih banyak untuk Terima waktunya kasih, Bapak Bu. sudah saya undang ke podcast. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi saya undang lagi, mau ya Pak ya? Boleh, sangat siap, Bu. Itu sudah menjadi kewajiban. Cie. Baik Pak, kalau begitu terima kasih Oke, banyak untuk sama-sama, waktunya Bu. Pak Rahma. Terima kasih juga untuk para sahabat Unrika yang sudah melihat video ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Salam Unrika, unggul kreatif mandiri. Sampai ketemu lagi Salam. sama saya Rima Yang Ramli. Bye bye.